Saudara-saudari terkasih, salve, salam sehat untuk kita semua. Injil suci yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 13-17. Ketika kita membaca teks ini, kita mendapati kisah tentang Lewi pemungut pajak mengikuti Yesus. Diceritakan bahwa ketika Yesus berjalan lewat, dia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah pajak. Rupanya Lewi sedang menjalankan pekerjaannya, yaitu memungut pajak. Yesus kemudian berkata kepada Lewi, "Ikutlah aku." Lewi tanpa pikir panjang, tanpa analisa apapun, dia langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Di satu sisi, Lewi pasti membayangkan daya tarik seperti apa dari orang ini yang begitu kuat, sampai-sampai saya harus rela meninggalkan pekerjaan saya demi mengikuti ajakannya, demi mengikuti panggilannya. Lewi meninggalkan pekerjaannya yang bisa menyokong kehidupannya dan keluarganya. Tidak ada lagi dalam pikiran bahwa hidup saya dan keluarga saya akan hancur karena saya menganggur. Ketika Yesus memanggil Lewi, "Ikutlah aku," mula-mula ia tidak mengerti, tapi ia merasakan bahwa orang ini terkait dengan tujuan hidupnya. Dia merasakan ada getaran dalam hati untuk jatuh cinta dengan orang ini, dengan pribadi ini, dengan tatapan orang ini, dan dengan suara orang ini. Lewi merasakan tatapan Yesus yang begitu dalam, begitu akrab, begitu penuh belas kasih. Yesus mengajak Lewi, "Ikutlah aku, tinggalkan hidupmu. Baik hidup ataupun mati, engkau adalah milikku. Engkau itu kepunyaanku. Akulah yang menciptakan engkau. Akulah tujuan hidupmu. Akulah makna hidupmu dan makna dari seluruh dunia." Saudara-saudari terkasih, mungkin saja Lewi merasa heran dan terkejut dengan ajakan dan panggilan Yesus, di mana dia baru pertama kali melihat orang asing, yaitu Yesus, yang memanggilnya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih. Dia bertemu dengan seseorang yang berbeda sekali dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Semenjak dia bekerja sebagai pemungut pajak, mungkin saja baru pertama kali dia mengalami hal semacam itu. Yang dia alami tidak seperti itu. Orang-orang Yahudi menjauhi dia, melihat dia dengan hina, dengan sinis, dan dengan rasa jijik. Karena bagi orang Yahudi, pemungut pajak adalah pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan yang hina. Maka orang-orang yang bekerja di bidang itu pun dianggap tidak baik, dianggap hina. Pemungut pajak dianggap hina karena mereka mengumpulkan uang dari orang-orang Yahudi untuk kepentingan bangsa Romawi yang saat itu menduduki wilayah bangsa Yahudi. Mereka menganggap pemungut pajak adalah pengkhianat bangsanya sendiri karena bekerja untuk kepentingan penjajah. Bahkan kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat pun merasa terusik dengan pungutan pajak oleh bangsa Romawi. Mereka terusik karena pemasukan mereka berkurang karena dipunguti pajak. Jelaslah di sini bahwa orang Farisi dan ahli Taurat tidak ingin bergaul dan berteman dengan pemungut pajak. Mereka akan selalu menghindar ketika bertemu orang-orang ini, karena mereka tidak ingin dipandang hina oleh kelompok mereka. Ketika melihat Yesus makan di rumah Lewi, makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa, mereka merasa heran dan penuh pertanyaan. Mereka pun akhirnya memandang Yesus dengan rasa jijik dan dengan hina. Mereka berpikir bahwa Yesus ingin bersekongkol, ingin bekerja sama dengan para pemungut pajak dan orang berdosa untuk berbuat suatu kejahatan. Mereka berpikir bahwa Yesus telah tertular dosa. Mereka tidak tahu kalau Yesus adalah benar-benar Tuhan dan benar-benar manusia. Sebagai manusia, Yesus memang orang Yahudi, tapi tidak sama seperti orang-orang Yahudi lainnya. Yesus memandang semua orang sama, semua orang sederajat. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Yesus bergaul tanpa pandang bulu, tidak membeda-bedakan orang. Dia bergaul dengan semua orang, baik pendosa maupun orang suci, baik orang jahat maupun orang baik. Karena itu Yesus berkata kepada mereka yang memandangnya dengan rasa jijik, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan memberitahu kita bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lihat, Yesus memberitahu kita bahwa kita semua sakit dalam dosa,
dan kita memerlukan Dia untuk menyembuhkan kita, untuk memaafkan kita, untuk mengampuni kita, untuk menyelamatkan kita. Yesus juga memberitahu kita tentang alasan Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita para pendosa. Yesus tidak pernah menjauh dari kita meski kita pendosa. Pilihan Yesus untuk merangkul para pendosa adalah sebuah keputusan yang dilandasi oleh kasih Allah. Kalau manusia memilih untuk menjauhi sesama yang berbuat dosa, Allah justru datang untuk merangkul orang-orang berdosa. Karena bagi Allah, semua manusia berharga dan bernilai, dan Allah mencintai semua manusia tanpa melihat apakah manusia itu baik atau jahat, apakah manusia itu suci atau berdosa. Bahkan, Allah lebih mencintai manusia yang berbuat dosa. Namun bukan berarti Allah senang jika manusia berbuat dosa. Pada prinsipnya, Allah tetap membenci dosa, namun mengasihi pendosa. Karena itu, jangan pernah menganggap diri paling suci atau kudus dari orang lain, karena kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Apapun dosa kita, jangan pernah takut untuk datang kepada Allah dan memohon pengampunan daripadanya. Karena ketika kita memohon pengampunan dari Allah, kita merasakan dan mengalami bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Allah mengasihi kita tanpa bergantung pada perilaku kita. Dosa kita mungkin saja besar, tapi kita punya juru selamat. Mungkin saja saat ini orang-orang memandangmu dengan sebelah mata, tapi Tuhan memandangmu dengan kedua bola matanya. Mungkin saja saat ini orang tidak ingin duduk denganmu, tapi Tuhan ingin duduk denganmu dan ingin bercerita, berkomunikasi denganmu. Mungkin saja saat ini orang menghinamu dan melihatmu dengan perasaan jijik, tetapi Tuhan melihatmu dengan penuh kasih. Mungkin saat ini orang-orang menghindar darimu, tetapi Tuhan mendekatimu dan memanggilmu, ikutlah aku. Hari ini Tuhan mengajak kita, ikutlah aku dan tinggalkan hidupmu. Tinggalkan hidupmu, tinggalkan kebiasaanmu yang hidup dalam dosa. Engkau itu milikku, engkau itu kepunyaanku. Akulah yang menciptakan engkau, akulah tujuan hidupmu, akulah makna hidupmu dan makna dari seluruh dunia. Semoga kita setia mengimani Kristus dan setia meminta rahmat pengampunan daripadanya, agar pada akhirnya kita pun menikmati keselamatan yang telah Dia janjikan itu kepada kita. Tuhan memberkati kita semua.